Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran matematika kita. Jadi pada pekan lalu kita sudah belajar tentang apa itu pecahan biasa dan apa itu pecahan campuran. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal, bagaimana bentuknya, dan pecahan desimal ini merupakan salah satu bagian ya. Yang kemarin ada 4 bagian yang kita akan pelajari, yang mana pecahan dibagi atas 4. Kalau dari kita lihat dari bentuknya, pecahan itu dibagi menjadi 4, yaitu pertama pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pecahan desimal. Namun sebelum kita mengetahui apa itu pengertian dari pecahan desimal, Ustadz Arjal akan mengajak teman-teman untuk mengingat kembali pelajaran matematikanya di kelas 2 dan kelas 3, di mana kita belajar tentang nilai tempat suatu bilangan. Tempat suatu bilangan. Oke, misalkan ya, Ustadz menulis bilangan 123. Nah, bilangan 123 nilai tempatnya 3 itu disebut satuan. Disebut satuan ya, disebut satuan. Kemudian nilai tempatnya angka 2 disebut puluhan, dan nilai tempatnya angka 1 disebut ratusan. Disebut ratusan. Jadi dari angka 3, bilangan 3 ke bilangan 2 itu berlaku kelipatan 10. Sementara dari bilangan 2 ke angka 1 itu bernilai atau kelipatan 10 juga. Jadi besarnya atau nilai bilangan dari angka 3 ke 2 itu 10. Kemudian berlaku kelipatan 10 lagi, sehingga nilai tempatnya angka 1 itu ratusan, 2 puluhan, dan 3 satuan. Nah, sekarang apakah ada lagi unit yang paling kecil dari tempat bilangan atau nilai bilangan dari angka 3, dari angka 3 ini. Jadi angka 3 ini mewakili satuan ya, mewakili satuan. Pertanyaannya, apakah ada lagi bilangan yang lebih kecil atau nilai tempat bilangannya lebih kecil? Nah, ternyata setelah kita belajar tentang bilangan pecahan, kita memperoleh nilai unit yang paling kecil lagi. Nilai unit atau nilai tempat bilangan yang paling kecil lagi di bawahnya satuan. Sekarang kita perhatikan ya. Setelah sebelum, perhatikan ya, di angka ratusan, sebelum ratusan ada puluhan ya, puluhan. Setelah puluhan, sebelumnya ada satuan dibagi 10. Dibagi 10 ya, dibagi 10 menjadi satuan. Di bawahnya satuan ternyata ada lagi yang namanya 10. Selanjutnya ada 100 dan ada 1000. Jadi ternyata ada ya, ada nilai bilangan yang di bawahnya satuan, yaitu 1/10, 1/100, dan 1/1000. Misalkan ya, saya kasih 123,456. 123,456. Jadi angka yang ada di belakang koma itu merupakan bilangan pecahan, sementara angka yang di depan koma itu merupakan bilangan bulat. Jadi nilai bilangan dari 4, nilai bilangan dari 4 adalah 1/10, sementara 5 adalah 1/100, dan 6 adalah 1/1000. Jadi itu sedikit
pengantar sebelum kita belajar tentang pecahan desimal. Jadi yang membedakan antara bilangan pecahan dengan bilangan desimal adalah adanya angka koma. Adanya angka koma yang berada di antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi itu tadi sedikit pengantar dari Ustadz terkait dengan nilai tempat bilangan. Jadi setelah kita melihat lebih jelas tentang nilai tempat sebuah bilangan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pecahan desimal adalah pecahan dari hasil pembagian suatu bilangan dengan angka 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jadi sebuah bilangan yang dibagi dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jadi bentuk bilangannya adalah P per 10 sama dengan 0, P. Di bentuk bilangan pecahan desimal adalah 0, P atau bentuk bilangan atau bentuk lain dari bilangan pecahan. Oke, sampel ya. Contoh. Example atau contohnya sebuah bilangan desimal. Bilangan desimal 0,5. 0,5. Bagaimana kita merubah ke dalam bentuk pecahan biasa? Ingat pengertian yang tadi Ustadz jelaskan. Pengertian dari bilangan pecahan desimal adalah P per 10. P per 10 sama dengan 0, P. Jadi kita perhatikan bilangan desimal yang pertama 0,5. 0,5 karena satu angka di belakang koma, maka bilangan tersebut berpenyebut 10 ya, berpenyebut 10 sehingga angka 5-nya kita taruh di atas menjadi pembilang. Jadi bilangan desimal 0,5 itu sama dengan 5 per 10. Sekarang kita lanjut di bilangan desimal yang kedua yaitu 0,25. Karena dua angka di belakang koma, maka dia berpenyebut 100. Berpenyebut 100. Jadi angka 25 ini kita pindahkan ke pembilang sehingga pecahan biasanya dari 0,25 adalah 25 per 100. Sekarang kita lanjut ke bilangan desimal yang ketiga. 3 angka di belakang koma, berarti dia berpenyebut 1000. Nah, jadi 3 angka di belakang koma ini kita taruh di atas ini. Jadi 125 per 100. Jadi itulah bentuk lain dari pecahan desimal ya. Bilangan pecahan biasa dirubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Sampel ya. Oke. Sekarang kita akan masuk bagaimana mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan desimal. Mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal. Ada 2 cara yang bisa teman-teman gunakan, yaitu cara pertama mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000. Dan cara kedua adalah menggunakan pembagian bersusun. Jadi ada 2 cara, tapi pada kesempatan kali ini kita akan mengupas atau membahas atau belajar bagaimana mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100 dan 1000. Jadi cara yang pertama ya. Oke. Cara yang pertama mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100 dan 1000. Oke. Nah, contoh bilangan pecahan biasa 2/5. 2/5 kita mau rubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Kita mau rubah ke dalam bentuk pecahan desimal.
Oke. Mengubah penyebut pecahan menjadi penyebut 10, 100 dan 1000. Contohnya pecahan 2/5. Jadi untuk merubah ke dalam bentuk pecahan desimal, kita bisa mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi penyebut 10. Bagaimana caranya? Oke, sekarang perhatikan. 2/5. Penyebutnya adalah penyebut 5. Sekarang kita mau rubah penyebutnya menjadi penyebut 10. Nah, pertanyaannya 5 dikali berapa? Oke. 5 dikali berapa itu hasilnya sama dengan 10. Jadi 5 dikali 2. Berarti kita harus kalikan dengan penyebut 2. Penyebut 2 sehingga kita dapat penyebutnya 10. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga kita harus kali dengan 2. Sehingga kita peroleh pecahan 2/5 dikali 2/2. Hasilnya 5 kali 2 sama dengan 10. 2 dikali 2 sama dengan 4/10. Sehingga terbentuklah bilangan pecahan 4/10 berpenyebut 10. Karena berpenyebut 10, sehingga kita bisa peroleh satu angka di belakang koma, 0,4. Oke, itu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kemudian contoh yang kedua, 1/4. 1/4 kita mau rubah menjadi penyebut 10. Kira-kira perkalian 4 yang sama dengan 10 ada tidak? 4 kali 1 2 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Ternyata tidak ada. Kita beralih ke dari mengubah penyebut 10 menjadi penyebut 100, ya, penyebut 100. Sehingga kita peroleh perkalian 4 dikali berapa hasilnya 100. Berarti kita coba ambil angka 25, ya. 25 kali 1 25 kali 2 50 tambah 25 75 dan 25 tambah 25 100. Jadi 4 dikali 25 itu sama dengan 100. Jadi karena penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga kita harus kali dengan 25, sehingga diperolehlah hasilnya 1 dikali 25 sama dengan 25, 4 dikali 25 sama dengan 100. Sehingga sudah terbentuk pecahan yang penyebutnya 100. Karena pecahan berpenyebut 100, maka kita rubah ke dalam bentuk desimal menjadi bilangannya 2 angka di belakang koma. Berarti 0,25. 0,25. Nah, sudah dapat nih pecahan biasa 1/4, itu ternyata desimalnya adalah 0,25. Oke, sekarang kita akan lanjut bagaimana kita mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Contoh, bilangan desimal 0,7. Ingat pengertiannya, pecahan desimal satu angka di belakang koma berarti dia berpenyebut 10. Dia berpenyebut 10. Berarti kita tulis penyebut 10. Angka yang ada di belakang koma kita naikkan menjadi bilangan atau pembilang dari pecahan tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 0,7 sama dengan 7/10. Sekarang kita lanjut ke desimal yang kedua, 0,25. 0,25, 2 angka di belakang koma berarti dia berpenyebut 100. Sehingga angka yang ada di belakang koma kita naikkan menjadi pembilang pada bilangan pecahan, sehingga hasilnya kita dapat 25/100. 25/100 bisa kita sederhanakan.
kita masing-masing bagi dengan 25. Kita sama-sama bagi 25, hasilnya 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi 0,25 sama dengan 25/100 atau 1/4. Lanjut ke contoh yang ketiga, desimal 0,5. Pecahan desimal 0,5. Karena satu angka di belakang koma maka dia berpenyebut 10. Angka yang di belakang koma kita naikkan menjadi pembilang, jadi 5/10. 5/10 bisa disederhanakan. Kita sama-sama bagi, coba sama-sama bagi 5 ya. Sama-sama dibagi dengan 5. Hasilnya 5 dibagi 5 sama dengan 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh 0,5 itu sama dengan 5/10 sama dengan 1/2. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang Ustaz Arjal sampaikan, dan silakan teman-teman untuk latihan mengerjakan tugasnya, tugas yang ada di buku matematikanya. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas perhatiannya Ustaz ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.